Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai memori eksternal. Berikut anggota kelompok kami. Nama saya Della Ramadhani, NPM 2023-431557. Nama saya Haura Nahdah, NPM 2023-4350-1558. Nama saya Zinedine Zidan Fadlevi, NPM 2023-4350-1560. Nama saya Syanaya Lulailika, NPM saya 2023-4350-1595. Saya Lazin Alfala, NPM saya 2023-4350-1604. Nama saya Hansen Lumban Batu dengan NPM 2023-4350-1630. Nama saya Muhammad Izra Ilham dengan NPM 2023-4350-1690. Oke, yang pertama ini ada definisi dari memori eksternal. External memory atau yang juga dikenal sebagai memori eksternal atau secondary storage adalah jenis memori non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di luar memori utama atau RAM. Disebut non-volatil karena data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun sistem atau komputer dimatikan. Hal ini itu berbeda dengan memori utama seperti RAM yang bersifat volatil, yaitu data hilang ketika tidak adanya daya listrik. Kemudian ada fungsi dari memori eksternal. Pertama, secondary storage. Memori eksternal berfungsi sebagai tempat penyimpan jangka panjang untuk data dan program yang tidak aktif di RAM. Kemudian yang kedua, menjembatani antara CPU dan data yang disimpan. Jadi memori eksternal dapat menyimpan data yang bisa diambil kapan saja saat dibutuhkan oleh CPU jika tidak tersedia di RAM. Ketiga, menampung data dalam jumlah yang besar. Jadi memori eksternal ini memiliki kapasitas yang besar untuk menyimpan file besar seperti video, software, dan dokumen penting lainnya. Kemudian yang keempat itu ada backup dan keamanan data. Jadi memori eksternal digunakan untuk mencadangkan data penting agar tetap aman jika terjadi kerusakan atau kehilangan data di sistem utama. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari memori eksternal. Kelebihan yang pertama adalah mudah dibawa kemana-mana karena bentuk dari memori eksternal ini kecil dan ringan. Kemudian bisa menambah kapasitas penyimpanan perangkat tanpa perlu mengganti perangkat utama. Kelebihan selanjutnya untuk versi terbaru seperti SSD eksternal USB 3.0 atau 3.1 atau Thunderbolt, transfer datanya sangat cepat. Kemudian memori eksternal ini juga cocok untuk backup data penting agar tidak hilang jika perangkat utamanya rusak. Dan selanjutnya bisa digunakan di berbagai perangkat seperti laptop, PC, kamera, smartphone dengan adaptor, dan lain-lain. Dan di balik kelebihannya itu ada juga kekurangannya. Yang pertama, karena ukuran memori eksternal ini kecil, makanya memori eksternal ini rawan untuk hilang, rusak fisik, atau terkena air. Kemudian, tidak semua memori eksternal ini cepat. Ini tergantung dari kualitas dan jenisnya. SSD dengan kelas rendah bisa menjadi sangat lambat. Kemudian yang ketiga, harus ada port atau USB atau micro SD slot dan lain-lain. Dan jika port ini rusak, ini tidak kompatibel untuk nggak bisa dipakai. Kemudian yang keempat, harus beli lagi di luar perangkat utama. Dan untuk kapasitas besar dengan kualitas yang bagus, harganya bisa menjadi lebih mahal. Dan kekurangan yang terakhir, jika hilang atau dicuri, datanya bisa diakses oleh orang lain jika kita tidak enkripsi. Kemudian ada jenis-jenis memori eksternal. Jenis-jenis memori eksternal ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada hard disk drive, yaitu penyimpanan mekanik tradisional. Dengan kapasitas besar dengan harga terjangkau, namun ini cenderung lebih lambat. Kemudian yang kedua ada solid state drive, yaitu penyimpanan flash memory. Solid state drive ini cepat, tahan guncangan, namun harganya lebih mahal. Dan yang terakhir ini ada flash drive, yaitu portable dan mudah dibawa, dengan kapasitas yang bervariasi dan dengan harga yang relatif lebih terjangkau.
Selanjutnya ada Solid State Drive atau SSD. SSD ini merupakan perangkat penyimpanan data tanpa komponen bergerak atau non-mechanical. Yang kedua, menyimpan data menggunakan memori semikonduktor atau non-flash. SSD juga merupakan alternatif modern pengganti HDD, hard disk drive, dengan kecepatan yang lebih tinggi, konsumsi daya rendah, dan ketahanan fisik yang lebih baik. Ini perbandingannya antara SSD versus HDD ya. Dari aspek teknologi, SSD itu menggunakan memori flash NAND tanpa komponen bergerak. Sedangkan HDD ini masih menggunakan piringan magnetik dan plus kepala baca atau tulis mekanis. Sehingga jelas dari penjelasan tadi itu SSD lebih tahan guncangan atau getaran. Terus yang kedua, dia lebih hemat daya. Sedangkan kalau HDD rentan rusak akibat guncangan atau jatuh. Terus lebih boros daya karena motor penggeraknya itu menggunakan piringan. Lalu ada jenis-jenis SSD. Jenis-jenis SSD juga dibagi lagi berdasarkan SSD khusus, ada form factor berdasarkan antarmuka dan teknologi penyimpanannya. Nah, berikutnya ada yang berdasarkan form factor dibagi menjadi 4, yaitu 1, 2,5 inci SATA SSD, bentuknya mirip dengan hard disk drive atau HDD. 2,5 inci menggunakan antarmuka SATA, cocok untuk laptop dan PC desktop. Yang kedua, M2 atau M2 SSD, berbentuk kecil dan ramping, biasanya digunakan di laptop, ultrabook, dan motherboard modern. Mendukung antarmuka SATA dan NVMe3 SATA SSD. Visi mini dari SATA SSD digunakan di perangkat yang membutuhkan ruang kecil seperti laptop tipis. Yang keempat, U2 SSD, dirancang untuk server dan menggunakan antarmuka PC dan memiliki bentuk yang lebih besar daripada M2. SSD khusus dibagi menjadi 2, external SSD dan enterprise SSD. Teknologi penyimpanan SSD dan flash menggunakan memori NAND atau NAND flash sebagai media penyimpanan. Ada beberapa jenis NAND, yaitu SLC atau single level cell, yaitu dia menyimpan 1 bit per cell, jadi dia lebih cepat dan tahan lama, namun kekurangannya itu mahal. Kemudian ada MLC atau multi level cell, dia menyimpan 2 bit per cell, dia lebih murah tapi kurang tahan lama dibandingkan dengan SLC. Kemudian ada TLC atau triple level cell, dia menyimpan 3 bit per cell, lebih murah tapi kecepatan dan daya tahannya lebih rendah. Lalu ada QLC atau quad level cell, dia menyimpan 4 bit per cell, paling murah tapi kecepatan dan daya tahannya lebih rendah lagi. Kemudian ada 3D NAND SSD, menggunakan teknologi lapisan memori yang ditumpuk secara vertikal atau 3D untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Untuk yang antarmuka ada SATA SSD, menggunakan antarmuka SATA 3 dengan kecepatan transfer sampai dengan 600 MB per second. Kemudian ada NVMe SSD menggunakan PCIe Express, dia lebih cepat daripada SATA. Dan yang terakhir ada PCIe AIC SSD. Yang ini dipasang langsung ke slot PCIe pada motherboard. Biasanya digunakan untuk workstation atau server. Untuk keunggulan SSD sendiri ada 3 kita taruhnya, yaitu ada performance input or operation per second yang tinggi, kemudian daya tahan yang tinggi juga, serta waktu akses dan tingkat latensi yang lebih rendah. Untuk kekurangan SSD sendiri, harganya lebih mahal, kemudian pemulihan data atau recovery-nya lebih sulit, dan performanya akan menurun ketika SSD itu penuh, dan SSD bisa lupa data saat lama tidak dipakai. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data secara online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data mereka melalui internet.
data disimpan pada server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan cloud, bukan di perangkat keras lokal seperti komputer atau hard drive eksternal. Cloud storage dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, selama pengguna memiliki koneksi internet. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, cloud storage dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada public cloud storage. Public cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan oleh penyedia layanan cloud untuk publik. Yang kedua, ada private cloud storage. Private cloud storage adalah model penyimpanan data di mana infrastruktur dan layanan penyimpanan disediakan khusus untuk satu organisasi atau entitas tertentu. Yang terakhir ada hybrid cloud storage. Hybrid cloud storage adalah model penyimpanan data yang mengintegrasikan elemen dari cloud public dan private dalam suatu infrastruktur penyimpanan yang terhubung. Berikut adalah aplikasi cloud storage yang umum digunakan oleh masyarakat, yaitu ada Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan iCloud. Kelebihan dari cloud storage yaitu bisa diakses di mana saja, lebih aman atau tidak mudah hilang, data tidak mudah terkena virus atau rusak, yang terakhir privasi lebih terjaga. Kekurangannya bergantung pada koneksi internet, rentan dibajak, dan permasalahan teknis dari penyedia layanan. Kesimpulan pada materi memori eksternal ini, memori eksternal berperan penting dalam menyimpan data secara efisien dan fleksibel, terutama saat kapasitas penyimpanan internal tidak lagi memadai. SSD sebagai salah satu jenis memori eksternal modern memiliki keunggulan dalam kecepatan, efisiensi energi, dan daya tahan terhadap guncangan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai kebutuhan pengguna. Selain penyimpanan fisik, cloud storage menjadi alternatif penyimpanan digital yang semakin populer. Dengan layanan berbasis internet, pengguna dapat menyimpan dan mengakses data dari berbagai perangkat tanpa batasan lokasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.